Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sosialisasi nilai Pancasila. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Yang pertama, mengenai pengertian dari sosialisasi dan Pancasila. Sosialisasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian dari Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata Sanskerta, panca yang berarti 5, dan sila yang berarti prinsip atau asas. Jadi, sosialisasi nilai Pancasila merupakan sebuah upaya penyampaian nilai-nilai Pancasila oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Pancasila harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari, karena Pancasila adalah pondasi kehidupan. Jika salah satu tidak diterapkan pada kehidupan, maka terjadi penyelewengan hak hidup dan mencegah kasus-kasus penyimpangan. Baik, di sini akan 5 Pancasila, 5 sila diawali dengan makna dalam setiap sila-sila Pancasila, kemudian nilai yang terkandung dalam setiap sila, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan penyimpangan yang mungkin terjadi ketika tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya ketuhanan atau religiusitas. Nilai yang terkandung di dalam sila pertama yaitu nilai religius, yang artinya nilai yang berkaitan dengan individu, dengan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia. Penerapan pada kehidupan sehari-hari, yang pertama mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa, serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, menerapkan toleransi antar umat beragama dan tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. Adapun penyimpangan yang mungkin terjadi pada sila pertama, yaitu gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama dan tidak ada sikap toleransi pada sesama. Kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna kemanusiaan atau moralitas. Nilai yang terkandung kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai atas kehidupan, sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yaitu manusia yang beradab. Adapun penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Yang kedua, menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan lainnya. Yang ketiga, berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Adapun penyimpangan yang mungkin terjadi jika tidak menerapkan sila yang kedua, yaitu perbudakan anak di bawah umur. Sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, memiliki makna persatuan Indonesia atau kebangsaan. Sila yang terkandung, yaitu persatuan, adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian. Kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersentuhan. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, bangga menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Yang kedua, melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat, bahasa, alat musik, dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membantu keluarga, teman, dan kerabat yang mengalami kesulitan, serta bergotong royong. Penyimpangan yang mungkin terjadi apabila tidak
mempraktekkan sila ketiga, yaitu perang antar suku, tawuran antar pelajar. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang memiliki makna permusyawaratan dan perwakilan. Nilai yang terkandung pada sila keempat, sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hidup berdampingan dengan orang lain. Dalam interaksi itu biasanya terjadi kesepakatan dan saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari: yang pertama, melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. Yang kedua, mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dalam musyawarah. Yang ketiga, keputusan akhir dalam musyawarah harus disetujui oleh semua pihak karena atas keputusan bersama. Adapun penyimpangan yang mungkin terjadi apabila tidak menerapkan sila keempat, yaitu ketidakadilan hukum dan ulah wakil rakyat yang memalukan, yaitu korupsi. Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki makna keadilan sosial yang nilai yang terkandung pada sila kelima. Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari: yang pertama, mengedepankan sikap adil antara sesama manusia. Yang kedua, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan dibandingkan kemakmuran pribadi atau golongan. Penyimpangan yang mungkin terjadi apabila tidak menerapkan sila yang kelima, yaitu diskriminasi atau perlakuan tidak adil karena hal tertentu, yaitu bullying. Upaya-upaya untuk mensosialisasikan Pancasila: yang pertama, bisa melalui pendidikan karakter, penguatan kurikulum, pendekatan budaya, penegakan hukum, ataupun media sosial. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yang dimulai dari pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi dan atau kelompok yang unik-unik sebagai warga negara. Penguatan kurikulum: penguatan nilai-nilai Pancasila di sektor pendidikan. Generasi muda adalah masa depan bagi ideologi Pancasila. Saat ini paparan ideologi radikal mulai mengancam generasi-generasi muda kita. Pemerintah perlu memikirkan strategi yang efektif agar nilai-nilai Pancasila terinternalisasi dengan baik dalam kurikulum pendidikan nasional. Jika perlu, pemerintah bisa mengintervensi kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan tinggi. Tidak sedikit sekolah-sekolah yang mengabaikan kurikulum berbasis nasional, khususnya yang terkait dengan pengetahuan kebangsaan dan kebudayaan. Nilai-nilai Pancasila perlu dikuatkan dengan pendekatan budaya. Pemerintah melalui Kemendikbud harus menyusun strategi yang tepat, efektif, dan partisipatif tanpa paksaan. Hal ini bisa dilakukan dengan membangun fasilitas atau pos-pos budaya di semua wilayah dalam rangka melestarikan sekaligus mengembangkan lokal yang ada di masyarakat. Nilai-nilai Pancasila yang ada dalam konstitusi telah tercermin dalam sejumlah peraturan dan instrumen internasional yang telah diratifikasi untuk melindungi hak-hak warga negara. Pemerintah tak boleh segan-segan untuk menegakkan aturan hukum demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk sarana komunikasi yang efektif menyampaikan nilai-nilai Pancasila. Semangat kalangan muda harus bergelora untuk mengenal dan memahami nilai-nilai luhur Pancasila, disesuaikan dengan pendekatan konteks kekinian seperti gerakan aplikatif digitalisasi video-video kekinian dan menyesuaikan zaman layaknya generasi milenial, misalnya mendokumentasikan tentang Indonesia, ragam kekayaan budaya Indonesia, mendokumentasikan kehidupan orang Indonesia yang mendahulukan kepentingan orang banyak di sosial media. Sudah melihat video,
Mengenai sosialisasi Pancasila, saya berharap dalam tugas sosialisasi ini dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung pada teman-teman dan masyarakat dalam menghayati nilai-nilai luhur Pancasila agar nilai-nilai tersebut dapat dipahami oleh setiap masyarakat, lebih mengetahui tentang apa itu sebenarnya Pancasila, bukan hanya mengetahui bentuk lambangnya saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.